Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja pastinya, dan selamat datang kembali di channel Punggawa. Dan pada kesempatan kali ini guys, sesuai dengan sesuatu yang pernah gue mention di video sebelum ini, di video MU ya lebih tepatnya, gue mention sedikit mengenai German scam. Nah, sebenarnya apa sih yang dibilang league scam ini? Ini nggak cuma Jerman, nggak cuma Bundesliga, tapi ada beberapa liga-liga tertentu yang punya stereotipe cukup buruk seperti ini. Contohnya kayak Jerman scam, ada Eredivisie scam, itu Belanda, dan juga Portugal scam. Jadi Portugis scam, German scam, Netherlands scam, sebenarnya apa sih? Nah, kita bakal bahas di sini. Kita bakal kasih contoh konkretnya dan gimana caranya ini bisa terjadi dan bagaimana cara nanganin scam-scam seperti ini menurut pandangan Punggawa. Jadi welcome, enjoy. Bawalah snack kalian, coklat anget, teh panas, everything terserah. Kita bakal ngebahas tentang league scam. Oke, jadi bayangin lu adalah sebuah klub bola dan lu punya duit ratusan juta. Contoh aja deh, sebut merek. Lu Manchester United. Lu punya bos Glazer, kayaknya setengah mati, tapi nggak wise dalam membuang duitnya. Itu kan yang kita tahu selama ini. Tapi kenapa MU dibilang gak wise sama orang-orang? Jadi alasan pertama, mereka sering ngambur-ngamburin duit buat pemain yang belum pasti, alias mereka selalu kena league scam. Contohnya Jadon Sancho dari Dortmund ke Manchester United, nothing. Dari Anthony dari Ajax ke Manchester United, nothing. Donny van de Beek dari Ajax ke Manchester United, nothing. Itu salah satu contohnya aja. Ada lagi nggak contohnya? Ada. Dari Portugal, Joao Felix dari Benfica ke Atletico Madrid, bagus semusim 2 musim. Setelah itu kemana? Hilang. Sekarang dia di Al Nassr di usia yang masih sangat muda. Nggak sangat, tapi masih usia produktif. Kira-kira apa yang terjadi? Seolah-olah league scam ini itu kayak ngebayarin gaji buta pemain aja. Pemain yang tadinya kelihatan punya statistik kayak monster di liga sebelum mereka pindah, oh my god, malah terlihat kayak pemain mediocre biasa aja yang sebenarnya kayak ya orang yang baru belajar main bola. Mungkin itu terlalu kasar, tapi menurut gue pribadi ya beberapa contohnya amat sangat menggambarkan hal seperti itu. Mungkin lingkungan yang nggak cocok atau sebagai atau apapun itulah, gue nggak tahu alasan mereka. Tapi kita bakal deep dive hari ini. Kalau misalnya kalian tanya gue, ada nggak yang gak league scam? Ada. Buktinya Frenkie de Jong dari Ajax ke Barcelona, performanya luar biasa, konsisten sampai sekarang. Banyak juga gitu loh yang tidak seperti itu gitu. Tapi ya kebanyakan nama-nama terkenal, nama-nama besar yang kita kenal kayak gitu. Jadi kita bakal bahas kira-kira kenapa bisa terjadi adanya league scam. Jadi menurut gue pribadi, untuk gue mungkin bakal kasih ini ke beberapa sesi. Yang pertama adalah German scam. German scam ini menurut gue paling digembor-gemborkan karena banyak banget transfer dari Bundesliga dari Jerman yang langsung menuju ke liga-liga yang lebih besar seperti Premier League. Contohnya Premier League sih, paling banyak mungkin pemain Jerman ya dibeli ke Premier League gitu kan. Gue kasih contoh, Florian Wirtz awal musim ini benar-benar kardus banget. Florian Wirtz benar-benar awal musim ini benar-benar kelihatan, walaupun memang impactnya di lapangan sebenarnya nggak se-flop itu. Kalau misalnya kalian nonton Liverpool gitu loh, impactnya ada. Dia nyari ruang, dia nyari kans, dia buat kans, dia nyari ruang buat Hugo Ekitike di depan, dia nyari ruang buat Salah. Tapi memang orang nggak kelihatan karena memang sepak bola modern seperti saat ini itu sangat-sangat data sentris, dimana semua orang bakal ngeliat data. Kalau XG lu rendah, lu nggak punya assist, lu nggak punya gol, ya lu flop. Padahal itu kan bukan apa yang terjadi. Tapi memang kalau waktu itu ada orang pernah bilang, lu ngapain beli Florian Wirtz 100-an juta cuma buat nyari ruang sama bikin kans? Kalau gitu kan beli cam 20 jutaan juga bisa. Bener, tidak salah. Tapi memang kualitasnya mungkin tidak setinggi Florian Wirtz. Kira-kira kenapa Jerman ini jadi salah satu liga, Bundesliga ini jadi salah satu liga yang benar-benar amat sangat diwas-wasin gitu ya untuk pindah ke liga yang lebih besar, tentunya Premier League. Jadi yang pertama, ruang hampa Bundesliga ini menurut gue salah satu yang terunik. Karena kenapa? Bundesliga itu di Jerman itu
gue pernah mention ini juga, tapi di Jerman itu bener-bener sepak bola itu seolah-olah dikontrol sama rakyat. Rakyat punya andil, rakyat punya suara. Dan menurut gue itu yang bikin pemain-pemain Jerman, segila apapun mereka tuh merasa aman. Mereka ada di safe zone. Mereka ada di comfort zone. Mungkin gue bisa bilang gini ke wonderkid gila mereka. Gue nggak bilang ini kayak ke Robert Lewandowski. Kenapa? Robert Lewandowski dari muda di Dortmund, pindahnya ke Munchen. Itu 2 tim Bundesliga yang paling besar gitu loh, istilah kata gitu ya. Kan Big Four Bundesliga tuh siapa sih? Karena menurut gue pribadi ya, orang-orang awam juga pasti jarang tahu gitu loh sama yang namanya Bundesliga. Bayern Munich, Dortmund, ini menurut gue pribadi ya, Bayern Munich, Dortmund, Schalke, yang keempatnya siapa gue nggak tahu. Karena memang setahu gue pribadi, tim besar di Bundesliga ya 3 ini doang. Leipzig tuh nggak bisa dibilang besar, menurut orang Jerman. Menurut gue pribadi ya Leipzig tim yang cukup oke gitu loh. Tapi menurut orang Jerman, Leipzig kan musuh abadi. Mereka tim instan. Orang Jerman nggak suka. Warga Jerman, rakyat Jerman yang menikmati sepak bola nggak suka sama seinstan apa Leipzig. Tapi ya itu, Lewandowski itu udah matang di Jerman, baru dia pindah ke Barcelona. Selalu gue bilang, form is temporary, tapi class is permanent. Nah, ini yang menarik. Form is temporary. Jadi di Jerman ini, tim itu sering banget mainnya stagnan. Tapi pas stagnan itu, Jerman itu sering banget main full attacking, menyerang, garis pertahanan tinggi banget. Jadi saat lu adalah seorang striker dan lu punya pace yang mumpuni, lu punya kecepatan yang mumpuni, atau lu punya fisik yang apa ya, bisa gue bilang fisik tebek gitu. Lu ngerti gak sih fisik tebek striker yang bener-bener gak goyah? Contoh kayak Šeško, Luka Jovic. Saat mereka pindah tim, Šeško ke MU, Luka Jovic ke Madrid, apakah mereka performanya oke? Sebagus mereka di Jerman? Šeško belum, Jovic jelas enggak. Kita bakal lihat Šeško. Jovic sih udah jelas karirnya nggak tahu kemana sekarang. Kayak gitu. Di Bundesliga, ruang di belakang itu banyak banget. Itu ruang di Bundesliga itu bener-bener nyiptain black hole yang dimana seorang striker kalau misalnya mereka mumpuni sedikit aja, itu menurut gue ya bisa dieksploitasi dengan kecepatan. Contoh lagi, Jerman scam, Timo Werner yang memang cepet banget. Kalian tahu Timo Werner di Leipzig sengeri apa? Timo Werner tuh kelihatan kayak dewa di Bundesliga, tapi di Premier League kalian lihat sendiri Timo Werner di Chelsea. Premier League itu mainnya ya udah ngetem di gawang, abis itu lu nggak dikasih ruang sama sekali, semuanya rapet, semua defendernya ngerti defend. Gue nggak bilang defender Bundesliga nggak ngerti defend ya, cuma menurut gue skema defend pace Bundesliga dan pace Premier itu beda. Nggak ada ruang lari, jadi Werner nggak, ya flop. Gue bakal kasih sedikit studi kasus juga. Mungkin ya kayak contohnya satu ini, Jadon Sancho pindah ke Manchester United. Nah, kenapa di Dortmund ini Jadon Sancho kelihatan sangat bagus, di MU kayak hilang performa, full hilang. Gue nggak ngeliat Jadon Sancho sama sekali. Karena menurut gue pribadi ya itu ada perbedaan tempo, perbedaan physical play, di mana Premier League itu lebih fisikal, dan ya menurut gue luar biasa gitu loh. Seorang Jadon Sancho di Bundesliga luar biasa, pacey, sangat-sangat technical, bener-bener bowlers. Tapi di Premier League ya dengan tempo yang jauh lebih tinggi dan juga physical play yang jauh lebih tinggi, Sancho kekunci. Seperti itu. Karena menurut gue, poin utama dari German Scam itu adalah temponya Bundesliga dan juga bagaimana physical play-nya Bundesliga ini diolah. Yang jelas berbeda jauh dari liga-liga yang lebih besar. Premier League deh, contohnya. Gue nggak bilang La Liga lebih besar, tapi kalau misalnya wonderkid mewah seperti ini kan pasti diincarnya sama 3 tim kan kalau di La Liga. Karena yang mampu afford mereka juga cuma 3 tim ini. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Clear. Seperti itu. Contoh kayak Havertz di Bayer Leverkusen camp yang sangat luar biasa. Tapi di Chelsea ya dia mungkin masih oke. Pindah ke Arsenal, gue nggak tahu sekarang Havertz posisinya apa. Ya karena itu, Havertz tidak mumpuni di Premier League untuk menjadi camp biasa seperti dia di Leverkusen. Karena dia kalah body, kalah fisik, kalah nafas lah ibarat kata. Semua pemain di Premier League itu tinggi-tinggi, raksasa semua pak. Even Šeško aja
saat ini di Manchester United susah buat dapat bola atas. Jadi menurut gue ya tipe permainan juga jauh berbeda dengan adanya kita tahu pacing yang berbeda tadi. Kayak gitu. Selanjutnya, setelah Jerman scam, ada pula Netherlands scam ataupun Eredivisie scam. Contohnya kayak tadi, Anthony, Van de Beek. Ini lagi-lagi gue nggak suka kayak gini, cuma ya gue harus membandingkan dengan kasta gitu loh. Pemain-pemain Eredivisie pindah ke La Liga, pindah ke Premier League. Mungkin Premier League lah yang lebih jauh ya levelnya. Ya, itu bakal sulit ngapa-ngapain. Kenapa? Lagi-lagi Premier League is different breed. Gue nggak bilang Ajax tim kecil, Ajax tim yang luar biasa besar, PSV juga, Feyenoord juga, tapi melawan Feyenoord, Ajax dan PSV nggak akan lebih sulit dibanding week in week out ketemu City, ketemu Liverpool, ketemu Arsenal, ketemu Chelsea, ketemu MU. Dan gue bakal bilang itu lagi untuk argumen gue. Contoh di Eredivisie itu sering banget nemuin Eredivisie itu sering disebut sebagai strikers paradise. Dimana di situ kalau misalnya emang striker mumpuni dikit aja itu bener-bener golnya tuh nggak normal pak. Bisa kayak 30-40 gol, 20 gol semusim lebih jauh gitu. Karena top skor Liga Belanda itu ya skor ngegolnya nggak kira-kira. Skor Liga Belanda pun sering paling besar. Mungkin kalian pernah dengar argumen orang, Liga Belanda itu salah satu liga yang paling jarang hasil kosong-kosongnya. Kenapa? Karena levelnya terlalu jomplang. Mereka punya Ajax, mereka punya PSV, Feyenoord, dan sisanya. Coba gue tantang kalian untuk menyebutkan tim-tim Eredivisie. Gue aja tahu nggak banyak. Heerenveen, Groningen, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam, Den Haag mungkin. Den Haag aja gue nggak tahu sekarang, bahkan udah di Liga 2 apa masih di Eredivisie. Utrecht, Willem, sisanya gue nggak tahu lagi. Jadi menurut gue Liga Belanda itu cara mainnya bertahan itu opsional. Kita tahu semua filosofi Belanda total football. Kita mau ngeliat sepak bola yang tuker serang. Nggak pernah ada seni-seni bertahan, seni-seni ketenangan tuh nggak ada. Karena bagi Liga Belanda menyerang itu adalah sebuah kewajiban. Defense terbaik adalah menyerang. Karena memang itulah filosofi Belanda. Contoh paling besar mungkin gue bakal kasih Anthony di Premier League ya jelas kalah. Tapi kenapa Anthony di Real Betis bagus? Ya karena menurut gue level La Liga dan Premier League juga I'll say it masih jauh. La Liga pun menurut gue nggak jauh beda sama Eredivisie. 3 tim yang dominan, sisanya ya udah gitu loh. Fight for their place aja, asik sendiri aja. Tapi di La Liga itu sedikit lebih ketat pak, karena kualitas mereka nggak terlalu jomplang sejauh Eredivisie. Mereka punya tim-tim underdog, underrated kayak Villarreal, mereka punya Real Betis, mereka punya Bilbao. Nggak kayak Eredivisie yang jujur agak sedikit sulit untuk mendobrak dominasi 3 tim ini, PSV, Feyenoord, dan Ajax. Jadi menurut gue perbedaan koefisien ini lagi-lagi, I hate to say this, tapi gue harus bilang perbedaan koefisien liga tuh salah satu yang paling menentukan. Portugis scam tuh kenapa dibilang scam? Karena menurut gue paling politikal, paling ekonomikal ya Portugis scam. Kalau Jerman scam dan Netherlands atau ada divisi scam, gue lebih titik di gimana caranya liga ini masing-masing bermain gitu loh. Karena menurut gue Jerman Bundesliga Eredivisie dibandingkan dengan Premier League itu two different kind of league kayak gitu. Jadi kalau Portugis scam, menurut gue Liga Portugal itu salah satu yang mungkin lebih kompetitif ya. Bahkan menurut gue liga yang lebih kompetitif adalah Liga Portugal. Mereka punya Porto, mereka punya Sporting, mereka punya Benfica, mereka punya Braga, mereka punya Casapia, mereka punya ya tim-tim underrated lain yang kadang nggak ketebak gitu kalau di Portugal. Karena kita jujur aja gue pribadi juga gue hampir nggak pernah nonton Liga Portugal. Gue pernah sekali-sekalinya tuh nonton Liga Portugal ya Porto lawan Benfica, itu doang, sisanya gue nggak pernah gue tonton gitu loh. Dan kalau menurut gue pribadi dari observasi gue, Portugis scam ini bukan berdasarkan cara mainnya Liga Portugal. Kan menurut gue Liga Portugal salah satu liga yang paling balance di antara Bundesliga dan juga dan juga Eredivisie. Tapi menurut gue Portugal ini banyak mafia. Mafianya bukan mafia yang kriminal ya, mafia agen yang nyari cuan aja untuk pemain yang mereka tangani. Karena rata-rata
Kenapa banyak banget tim-tim besar tertarik sama wonderkid Portugal? Yang pertama, scouting ke Portugal itu maksudnya nggak sebanyak scouting ke Bundesliga ataupun scouting ke Belanda. Jadi pemain muda di Liga Portugal itu lebih under the radar gitu, kalau kalian tahu maksud gue ya. Jadi nggak muncul di atas gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satelit nih, kalau tim sepak bola besar tuh ada satelit, mereka nggak kelihatan gitu loh talenta yang di Portugal, karena ya agak ketutupnya sama siapa? Sama Bundesliga, sama Ligue 1 Prancis, sama Eredivisie itu masih ketutupan. Tapi nyatanya di Liga Portugal itu banyak sekali pemain-pemain yang luar biasa. Contoh sekarang Giovanni Quenda, itu yang salah satunya sering banget gue denger tuh mau ke Chelsea segala macem, atau mau ke MU kemarin. Dan menurut gue Jerman Belanda itu stick to the taktik. Problemnya di taktik dan flow bermain. Tapi Portugal itu masalah gimana harga seorang pemain itu bisa digoreng semahal mungkin. Liga Portugal tuh kayak ibarat kata etalase Shopee yang bener-bener full, mewah-mewah, tapi ya lu beli belum tahu itu barangnya KW super, KW doang apa ori. Gue analogin gitu ya. Jadi pemain muda main bagus cuma 5-8 pertandingan, mainnya di Benfica, di Porto, di Sporting, di Braga, gue nggak tahu di mana serah. Besoknya release clause-nya naik jadi 500 juta, jadi 200 juta, 100 juta. Kayak maksud gue nggak masuk akal. Karena ya memang agen-agen di sana nyari cuan, karena pasti saat pemain Liga Portugal ini muncul ke radar, berarti mereka bukan talenta yang main-main, karena mereka biasanya di bawah radar. Contoh gampang ya Joao Felix, 120 juta ke Atletico Madrid, dan menurut gue ya flop sih bisa. Joao Felix mungkin exciting di musim pertama, itu kan gue nggak pernah lagi Joao Felix. Contoh gampang lagi Darwin Núñez, untungnya bagus akhir-akhir kemarin sebelum dijual ke Al Hilal, seperti itu. Menurut gue nggak semua, lagi-lagi guys, gue selalu bilang nggak semua league atau liga-liga ini menipu. Nggak semua, kita nggak boleh tutup mata. Contoh aja ya Erling Braut Haaland dari Liga Austria ke Bundesliga, dan di Bundesliga pun di Dortmund menurut gue dia belum matang, pindah ke Manchester City dan boom. Banyak juga contohnya. Toni Kroos dari Bayern, ya iya sih maksudnya klubnya Bayern gitu, tapi menurut gue di Madrid boom, meledak. Frenkie de Jong dari Ajax ke Barcelona boom, meledak. Memang nggak semua. Kenapa bisa kayak gitu? Karena menurut gue scouting ini harus diedukasi. Scouting sepak ini, apalagi tim-tim besar yang akan duit yang ngerasa kayak gitu masalah gitu, itu perlu diedukasi. Kenapa? Karena mereka main tanpa mengetahui yang cocok, tanpa tahu yang lebih fit in mereka. Ya contohnya Manchester United. Saat itu Manchester United beli, menurut gue nggak ada fee-nya. Untuk apa mereka beli Van de Beek? Mereka masih punya Fred, yang Fred juga jeleknya minta ampun, tapi ya ada center mid gitu loh. Jadi menurut gue saat itu Manchester United nggak ada urgensinya untuk beli Van de Beek. Mereka waktu itu pengen beli Frenkie de Jong kan aslinya, cuma ya nggak bakal dilepas juga sama Barca gitu. Kayak gitu, panic buying, mereka nggak tahu apa yang mereka butuhin, jadinya terlihat flop kayak gitu. Jadi ya itulah kurang lebih league scam itu seperti apa dan bagaimana model-model penipuannya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama klub sepak bola besar untuk memantau lebih cermat lah gitu, biar nggak kena scam liga ini? Nah, mungkin kalian sering denger data scouting ataupun deep dive scouting ataupun moneyball taktik, dimana lu sebagai contoh manajer bola atau pemilik klub sepak bola gitu loh, itu nggak cuma ngelihat dalam hal gol dan assist, tapi kita harus perhatiin juga XG-nya, chances created-nya dari pemain ini, bagaimana dia dalam skema counter attack, bagaimana dia expected assist-nya berapa banyak, XG-nya berapa banyak. Itu salah satu data deep dive yang ya mungkin kalian salah nonton video-video di tempat lain mengenai Moneyball. Udah banyak banget yang bahas Moneyball ini, dan ya kalian bisa belajar dari situ, nambahin tinjauan pustaka kalian gitu ya.
Ya kayak gitu. Klub-klub sepak bola tuh harus pinter-pinter deep dive dan harus tahu betul apa yang klub mereka butuhkan gitu loh, scoutingnya ini. Selanjutnya, ya kembali lagi fokus kepada skill-skill yang bisa mereka bawa. Contoh, emang butuh winger yang pacey. Menurut gue kayak MU kemarin beli Anthony yang seri. MU nggak butuh winger yang pacey, tapi MU butuh winger yang bisa nusuk ke dalam. Tapi Anthony kan takers, bowler, yang nggak terguna juga, sama kayak Sancho. Sama aja beli Sancho kedua Anthony itu kan. Jadi menurut gue skill-skill di highlight YouTube itu gampang nipu. Karena ya nggak setiap saat pemain itu bisa ngeluarin skill muter-muter kayak gitu kan. Jadi mungkin itu. Ketiga mungkin tes medis. Tes medis ini menurut gue sangat penting. Walaupun tes medis ini bisa menghancurkan beberapa karir pemain. Contoh kayak kemarin ada kasus Gianfilippo Mateta yang mau pindah ke AC Milan. Ya Philip Mateta kan agak-agak kaki kaca ya. Dia sering lagi cedera juga. Jadi nggak lolos tes medis. Tapi ya, memang itu yang harus dilakukan. Saat pemain ini kita anggap nggak bisa bermain untuk klub kita gitu ya. Ya kenapa dibeli? Seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa kalau scout ini malas nge-scout sampai deep dive gitu, timnya juga ya tim kaya gitu, let's say PSG segala macam, yang menurut gue nggak perlu deep dive banyak-banyak, coba aja loan. Jadi try before you buy. Kalau bagus ya dibeli kayak gitu. Atau mungkin yang terekstrim, kalau pelatihnya lagi bapuk, langsung aja sekalian sama pelatihnya. Pelatihnya kan pasti tahu apa yang harus dilakukan sama dia biar pemainnya bisa nyetel ke klub yang dia bawa. Jadi walaupun ini sangat-sangat riskan dan ya bakal berakhir ke, gue rasa kehancuran sih. Cuma nggak direkomendasikan. Cuma menurut gue itu beberapa hal yang bisa gue kasih untuk kira-kira kalau misalnya klub kalian nih beli pemain mega bintang ataupun bukan mega bintang, wonderkid mahal, overpriced mungkin dari liga-liga tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan sama klub kalian. Jadi mungkin itu yang bisa gue jelasin. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang salah, correct me if I'm wrong guys. Gue juga data ngambil dari sana sini. Gue juga dibantuin sama beberapa data-data yang ada di Google juga. Jadi mungkin kalian bisa koreksi kalau ada yang salah. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.